Di saat dunia berharap, dentuman meriam akhirnya berhenti. Kenyataan justru berkata sebaliknya. Gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang diumumkan sebagai harapan baru bagi jutaan warga sipil runtuh bahkan sebelum sempat benar-benar berjalan. Dalam hitungan jam, suara ledakan kembali mengguncang wilayah timur Ukraina. Asap hitam kembali membumbung di langit Donetsk. Dan kini, dunia terjebak dalam satu pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya yang memulai pelanggaran ini? Atau lebih jauh lagi, apakah gencatan senjata ini sejak awal memang hanya ilusi? Gencatan senjata yang diumumkan pada awal April 2026 ini awalnya dipandang sebagai peluang emas. Menurut Reuters, kesepakatan tersebut dirancang untuk membuka jalur evakuasi sipil dan memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah konflik paling panas, terutama di Donetsk, Luhansk, dan Zaporizhia. Kesepakatan ini juga disebut melibatkan koordinasi tidak langsung melalui mediator internasional. Termasuk perwakilan PBB dan Turki. Namun, fakta di lapangan berbicara berbeda. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Ukraina melaporkan lebih dari 50 pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan Rusia. Serangan artileri dilaporkan terjadi di Avdiivka, Bakhmut, dan beberapa desa di sekitar garis depan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa justru Ukraina yang terlebih dahulu melanggar kesepakatan dengan meluncurkan serangan menggunakan drone tempur dan sistem roket jarak jauh. Dua narasi, dua versi kebenaran, dan tidak ada yang bisa diverifikasi sepenuhnya. Menurut Al Jazeera, salah satu indikator penting dari eskalasi ini adalah lonjakan penggunaan drone tempur. Dalam 48 jam pertama setelah gencatan senjata diumumkan, aktivitas drone meningkat hingga 40%. Drone seperti Bayraktar TB-2 milik Ukraina dan drone kamikaze Lancet milik Rusia dilaporkan aktif melakukan serangan presisi terhadap posisi lawan. Ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ini adalah indikasi bahwa kedua pihak tetap dalam mode perang penuh. Lebih jauh lagi, laporan dari CNN International menyebutkan bahwa sistem artileri berat seperti BM-30 Smerch dan HIMARS kembali digunakan secara intensif, bahkan di area yang seharusnya menjadi zona tenang. Dan ini menjadi pertanyaan besar, apakah gencatan senjata ini benar-benar pernah dihormati? Untuk menjawab itu, kita harus melihat lebih dalam, bukan hanya pada apa yang terjadi di medan perang, tetapi juga pada strategi di balik layar. Dalam konflik modern, perang tidak hanya soal peluru dan tank. Ini adalah perang narasi. Ukraina memiliki kepentingan besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah pihak yang diserang dan tetap berkomitmen pada perdamaian. Ini penting untuk menjaga aliran bantuan militer dari Barat yang sejak 2022 telah mencapai lebih dari 75 miliar dolar dari Amerika Serikat saja. Sementara itu, Rusia ingin mempertahankan citra bahwa mereka bertindak defensif, melindungi wilayah yang mereka klaim sebagai bagian dari kedaulatan mereka, termasuk Crimea. Dan wilayah Donbas dengan kepentingan sebesar ini mengakui pelanggaran bukanlah pilihan. Namun, jika kita melihat data lapangan, ada beberapa fakta menarik. Pertama, citra satelit yang dianalisis oleh lembaga independen menunjukkan adanya pergerakan logistik besar-besaran dari kedua pihak selama periode gencatan senjata. Konvoi militer, pengiriman amunisi, dan rotasi pasukan tetap berlangsung, bahkan meningkat di beberapa sektor. Kedua, sistem pertahanan udara seperti S-300 milik Rusia dan NASAMS yang digunakan Ukraina menunjukkan peningkatan aktivitas signifikan. Ini mengindikasikan bahwa kedua pihak bersiap menghadapi serangan udara, bukan menghentikannya. Ketiga, laporan intelijen Barat menyebutkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan ofensif baru di wilayah timur, sementara Ukraina juga memperkuat garis pertahanan mereka dengan tambahan pasukan dan peralatan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, gencatan senjata ini mungkin hanya jeda taktis, bukan niat damai yang sesungguhnya.
Di sisi diplomatik, kegagalan ini menjadi pukulan telak. PBB sebelumnya menyebut gencatan senjata ini sebagai langkah awal menuju deeskalasi. Namun kini, harapan itu kembali runtuh. Listrik, air bersih, dan layanan kesehatan menjadi barang langka. Dan ketika gencatan senjata gagal, harapan mereka ikut hancur. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar atau salah. Pertanyaannya adalah, apakah perdamaian masih mungkin? Dengan posisi yang begitu bertolak belakang, Rusia ingin mempertahankan wilayah yang telah direbut, sementara Ukraina bersikeras merebut kembali semuanya. Ruang kompromi menjadi hampir tidak ada. Dan selama kedua pihak masih percaya bahwa mereka bisa menang di medan perang, maka diplomasi akan selalu berada di posisi kedua. Gencatan senjata yang gagal ini bukan sekadar insiden. Ini adalah cerminan dari konflik yang jauh lebih dalam. Konflik tentang kekuasaan, identitas, dan masa depan geopolitik dunia. Dan mungkin ke teman Anda, karena informasi seperti ini penting untuk dipahami semua orang.